Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para siswa dan siswi Mandua Kudus yang saya hormati dan saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang bab puasa. Saya ambilkan dari kitab Fathul Qorib yang berjudul Kitabu Bayani Ahkamis Syiyami. Yang namanya puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-shaum. Kalau dalam ilmu shorof berasal dari soma yasumu, sauman wasiyaman. Kata as-shaum sendiri itu segotnya atau bentuknya adalah masdar. Secara bahasa artinya al-imsaku atau menahan diri. Sedangkan secara istilah puasa adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lissaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Jadi menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan niat yang dikhususkan. Ini selama pada siang hari mulai terbit fajar, yaitu mulai setelah waktu subuh, kemudian diakhiri pada adzan maghrib, kita wajib menahan diri dari yang namanya makan, minum, dan lain-lain yang bisa membatalkan puasa kita. Jadi syarat-syaratnya itu ada beberapa macam. Syarat wajibnya puasa ada 3. Wasyara itu wujub bisyami salah satu asya'a: al-islamu wal buluhu wal aklu. Dan tadi syarat menjalankan puasa itu yang pertama adalah Islam, yaitu dia harus beragama Islam. Kalau dia non muslim berarti dia tidak dikenai kewajiban berpuasa. Yang kedua adalah al-buluhu, yaitu balik. Untuk laki-laki batasan baliknya ketika dia sudah ihtilam ataupun mimpi basah, atau secara umur yaitu 15 tahun. Kalau untuk perempuan ketika dia mulai haid biasanya pada umur 9 atau 10 tahun. Jadi secara kedewasaan untuk perempuan itu lebih cepat dari kaum laki-laki. Yang ketiga yaitu al-aklu, yaitu berakal. Jadi selain dia beragama Islam, kemudian balik, yang ketiga dia harus berakal. Jadi kalau tidak mempunyai akal, yaitu dengan kalimat lain akalnya tidak berfungsi dengan baik atau dia dikatakan orang gila, nah itu dia tidak dikenai kewajiban berpuasa. Makanya kita tinggal memilih mau ikut diwajibkan berpuasa atau dibebaskan dari kewajiban berpuasa. Kalau mau bebas dari kewajiban puasa atau bahkan dari hukum-hukum yang lain, maka jadilah orang gila. Orang gila itu bebas dari semua hukum, baik hukum agama ataupun hukum negara. Nah, dalam naskah yang lain ada syarat wajib tambahan yaitu al-qudrah ala shaum, yaitu sanggup menjalankan puasa. Karena nanti ada beberapa kriteria yang membolehkan seorang muslim balik akil itu untuk tidak melaksanakan puasa, tapi itu alasannya juga harus alasan yang syar'i dan tidak dibuat-buat. Wa faraidus shaum arba'atu asya'. Ini adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak. Jadi al-imsak ini artinya menahan diri. Kemudian yang pertama adalah niat. Niat di sini karena kita konteksnya puasa Ramadan itu harus dilafalkan setiap malam. Menurut madhab Imam Syafi'i itu harus kita lafalkan setiap malam pada bulan Ramadan. Wa itu saumagotin an adai fardhi sahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu ada madhab lain yang membolehkan untuk merepel atau merangkapnya di malam puasa pertama. Itu tidak masalah, tapi yang jelas karena kita ikut
Imam Syafi'i, kita memakai aturan beliau dan kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Itu niat. Yang kedua, al-imsaku, menahan diri. Dari apa saja? Ya, ini terbagi lagi. Yang pertama, al-imsak anil akli wasyurbi, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Kemudian wal imsaku anil jima'i, jadi menahan diri dari jima. Jima itu apa? Hubungan suami istri. Jadi karena ibadah puasa Ramadan ini sifatnya itu bisa dikatakan sakral, maka bahkan untuk suami dan istri pun juga dibatasi keinginannya. Jadi tidak mentang-mentang suami istri itu sudah sah hubungannya terus bisa seenaknya sendiri. Nah, itu tidak. Tetap diatur selama siang hari tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau malam hari terserah gitu. Kemudian wal imsak an ta'ammudil qai'i. Ini menahan diri dari apa? Muntah secara disengaja. Jadi kalau muntahnya itu tidak disengaja, mungkin karena suatu penyakit atau karena apa, itu tidak membatalkan puasa. Lain halnya kalau dilakukan dengan sengaja, itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian itu tadi syarat wajib, kemudian rukun. Jadi bedanya syarat wajib dengan rukun itu, kalau syarat wajib itu berada di luar pekerjaan itu, kalau rukun itu ada di dalam pekerjaan itu sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a. Ada 10 perkara atau 10 macam perkara yang bisa membatalkan puasa seseorang. Ma wasala amdan ilal jaufi awir roksi. Jadi sesuatu yang sampai di jauf itu artinya lubang, baik yang terbuka atau yang tidak terbuka, sampai ke kepala dan itu sifatnya disengaja, itu bisa membatalkan puasa. Misalnya memasukkan air ke dalam mulut atau ke dalam hidung atau ke dalam telinga secara sengaja, itu nanti bisa membatalkan puasa kita. Jadi, nah terus ketika ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika berpuasa itu berkumur-kumur setelah zuhur dan setelahnya itu? Ada dua pendapat, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Jadi hukumnya tidak sampai haram. Jadi kalau untuk berjaga-jaga lebih baik apa kita tidak usah berkumur-kumur setelah zuhur ketika kita berwudu. Kenapa? Yaitu untuk ikhtiyat atau berhati-hati. Wal huknah fi ahadits sabila ini. Huknah itu artinya suntikan. Menyuntikkan sesuatu di salah satu dua jalan depan dan belakang. Nah, jadi itu juga bisa membatalkan puasa. Jalan depan, jalan belakang tidak perlu saya jelaskan dengan bahasa yang vulgar. Saya yakin Anda semua sudah tahu. Nah, para siswa dan siswi yang saya hormati, selanjutnya wal qai'u amdan, yaitu muntah secara sengaja, itu juga membatalkan puasa. Wal wat'u amdan fil farji, yaitu berhubungan suami istri dengan sengaja. Jadi meskipun sudah suami istri, tapi kalau sengaja berhubungan di siang hari bulan Ramadan itu juga membatalkan puasa dan bahkan hukumannya itu juga tergolong berat. Wal inzalu an mubasyaratin. Inzal di sini maksudnya mengeluarkan air mani secara sengaja. Itu juga membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja bagaimana? Itu dalam usul fikih namanya mafhum mukhalafah. Jadi kebalikannya, kalau tidak sengaja berarti tidak membatalkan. Yang penting tidak disengaja. Kemudian wal haidu, haid. Ini bagi kaum perempuan, haid itu adalah salah satu perkara yang menghalangi sahnya berpuasa. Jadi orang yang haid justru malah tidak boleh berpuasa. Wan nifasu, dan nifas ini biasanya setelah melahirkan itu juga belum diperbolehkan berpuasa. Wal jununu, nah ini junun artinya itu gila. Jadi orang yang gila, jadi junun itu
sifatnya, yaitu gilanya itu kalau orangnya disebut majnunun. Jadi orang gila itu sebenarnya pikirannya itu ya sedang tertutup. Jadi otaknya ada tapi tidak berfungsi seperti biasa. Jadi selama organ otaknya itu tadi terganggu atau nggak bisa mikir dan dia masih dianggap gila, dia tidak dikenai kewajiban berpuasa, bahkan kewajiban-kewajiban yang lain. Nanti kalau sudah kembali waras, barulah nanti dia dikenai kewajiban-kewajiban syariat. Waridatu dan riddah. Riddah ini artinya keluar dari agama Islam. Jadi orangnya disebut murtad. Jadi orang kalau murtad otomatis puasanya batal dan dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi bagaimana nanti kalau dia sudah masuk lagi ke agama Islam? Berarti puasa yang sudah dia tinggal sebelumnya wajib diqadha. Itu. Begitu juga sholatnya, ada pendapat ulama yang mewajibkan apa? Sholat yang sudah dia tinggalkan selama dia murtad itu juga wajib diqadha. Kemudian wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a. Dalam puasa Ramadan itu ada sunnahnya yaitu tiga hal yang disunahkan berpuasa dalam berpuasa, yaitu ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi dalam hal berbuka puasa kita disunahkan untuk menyegerakan secepat mungkin. Jadi jangan menunda-nunda. Soalnya kalau kita menunda-nunda waktu berbuka itu hukumnya malah menjadi apa? Makruh. Yang kedua, takhirus sahuri, mengakhirkan waktu sahur. Jadi meskipun di sini kata atau kalimatnya adalah takhir, mengakhirkan, bukan berarti kita mengakhirkannya itu mepet sekali dengan imsak atau waktu subuh, itu bukan. Standarnya apa? Mungkin 30 menit sebelum waktu imsak. Itu juga sudah dikatakan takhirus sahur. Jadi bedanya di Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah itu, kalau di Indonesia kita punya istilah imsak. Jadi kalau di Timur Tengah itu tidak ada orang teriak-teriak al-imsak, itu tidak ada. Karena apa? Di sana imsaknya itu kapan? Ya ketika waktu subuh itu sendiri. Ketika adzan subuh itulah baru dimulai imsak. Nah, pertanyaannya, kenapa di Indonesia kok diperlakukan waktu imsak? Nah, ini juga tidak sembarangan. Karena kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dalam istilah beliau itu ada yang namanya lil ihtiyati, untuk berhati-hati. Jadi waktu imsak ini biasanya ada senggang atau jarak 10 menit atau kurang untuk masuk sholat subuh. Itu fungsinya apa? Supaya kita tidak sampai makan atau minum ketika waktu itu sudah fajar. Jadi masih ada waktu 10 menit biasanya. Nah itu ketika kita masih menghadapi makanan, kita disunahkan atau dianjurkan harus apa? Menghabiskan makanan itu. Atau kita masih minum sesuatu, kita harus menghabiskan itu. Jadi kalau mau nambah itu baru tidak boleh. Kenapa? Supaya tidak sampai menabrak waktu subuh. Jangan sampai apa? Adzan sudah berkumandang kita masih makan atau minum. Nah, kemudian watarkul hajri minal kalami, meninggalkan omongan yang tidak perlu. Nah, itu yang harus kita tekankan waktu puasa Ramadan. Banyak sekali. Nah, karena waktu yang tersedia itu dianjurkan kita untuk beribadah. Ibadah di bulan puasa itu ganjaran atau pahalanya akan dilipat gandakan. Misalnya seperti membaca istighfar, astagfirullahaladzim, nah itu, atau bacaan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, atau takbir, Allahu akbar. Itu kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan-bacaan itu. Jadi jangan sampai ketika puasa itu apa? Ada satu hadis yang sangat laris, yaitu berbunyi apa? Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Nah, itu jangan kita salah pahami. Betul, tidurnya orang puasa itu ibadah, dihitung ibadah. Tapi bukan berarti kita itu harus apa? Tidur tok pas puasa itu. Bukan. Cara berpikir kita itu harus diubah. Kalau orang puasa itu tidurnya saja dianggap ibadah, apalagi apa? Apalagi yang lain, belajarnya, sekolahnya, ngajinya, mondoknya, atau yang lain-lain itu. Jadi berpikirnya seperti itu.
Kenapa kok ada hadis itu naumus shaim ibadah? Kenapa? Karena daripada kita ngomong sesuatu yang tidak ada perlu atau tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tidur. Nah, itu bukan berarti itu perintah untuk tidur. Nanti kalau kita itu puasa kok hanya tidur dari pagi sampai sore menjelang maghrib misalnya. Nah, itu niatnya nanti bukan nawaitu soma godin, tapi nanti diganti nawaitu nauma godin min ba'di sholati subhi ila ma kubailal maghribi lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu malah saya niat untuk tidur setelah subuh sampai sebelum maghrib. Itu pun sebelum maghribnya apa? Mepet sekali lillahi ta'ala. Makanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, kemudian pernah ada yang bertanya, bagaimana kalau kita berpuasa kemudian kita tidur dari pagi sampai sore dan sampai meninggalkan sholat fardu. Nah, itu hukumnya apa? Puasanya itu tetap sah, hanya saja kita berdosa. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sholat fardu, dan itu juga harus diqadha. Nah, kemudian setelah itu wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Nah, puasa itu selain yang wajib, ada beberapa hari yang kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dalam 1 tahun itu ada 5 hari kita malah diharamkan untuk berpuasa. Apa saja? Itu al-aidani wa ayyamut tasyrik ats-tsalatah. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha. Rinciannya, Idul Fitri tanggal 1 itu kita tidak boleh berpuasa. Setelahnya boleh, mulai tanggal 2 Syawal itu kita sudah diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian pada Idul Adha kita tidak diperbolehkan berpuasa, itu mulai tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Plus ditambah ini ayyam tasyrik ats-tsalatah, 3 hari tasyrik. Jadi tanggal 1 Idul Fitri, 10 Idul Adha, 3 hari tasyrik, itulah kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau kita memaksakan diri berpuasa di hari itu, hukumnya adalah haram. Jadi agama ini sebenarnya tidak membebani dan justru banyak mempermudah. Makanya ada puasa itu namanya puasa dalail, 1 tahun penuh. Itu pun tidak 1 tahun penuh. Ada 5 hari tadi yang tidak berpuasa. Jadi dalam puasa Ramadan ini memang kita disunahkan untuk apa? Memperbanyak amalan-amalan. Makanya ada sholat taraweh. Jadi untuk NU dan Muhammadiyah, misalnya teman-teman NU tarawehnya itu 20 rakaat. Kemudian Muhammadiyah biasanya 8 rakaat. Mana yang benar? Benar semua dan tidak ada yang salah. Yang salah itu siapa? Yang salah itu ya yang hanya geger-geger tok, rewel-rewel tok, garai rusuh, tapi tidak ikut sholat taraweh. Nah, yang pengen 8 silahkan, yang pengen 20 silahkan. Itu tidak ada yang salah. Mazhabnya sama. Nah, perlu yang kita ketahui ini, satu hal yang perlu kita ketahui itu apa? Sholat taraweh yang jumlahnya 20 rakaat itu siapa yang memberi contoh? Itu bukan Rasulullah, betul. Memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Yang mengawali adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Sayyidina Umar lah sholat tarawih ini mulai ada. Apakah salah kalau kita mengikuti sunnah beliau? Tidak. Tetap betul. Kenapa? Kita mengikuti sunnahnya para sahabat, itu tidak ubahnya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, kenapa dulu Rasulullah tidak melaksanakan sholat tarawih? Nah, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melaksanakan syariat semaksimal mungkin. Jadi kalau Rasulullah dulu yang dilakukan betul 8 rakaat, tapi kan 8 rakaatnya beliau beda dengan 8 rakaatnya kita. Bedanya itu kalau Rasulullah itu paling tidak beliau kan menghatamkan bukan hanya 1 juz, bisa 1 Al-Quran dalam 1 malam. Lah kita paling ya surat-surat apa? Paling surat-surat pendek, Al-Ha ke bawah. Rakaat kedua ya kulhu, itu aja. Jadi ya kalau kita mau meniru boleh, tapi jangan sampai kita berobsesi atau sampai gampang apa kepengen seperti Rasulullah, tidak bisa.
Yang kita niati adalah apa? Melaksanakan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena hadisnya itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidinal mahdiyyin. Jadi tetaplah kalian dalam sunnahku dan juga sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin yang mana mereka sudah mendapatkan petunjuk. Jadi para siswa dan siswi yang saya hormati, jadi bagi yang mau tarawih 8 monggo, 20 monggo, tidak usah saling mengolok-olok. Karena apa? Benar semua. Perkara ada yang 20 rakaat itu ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit, itu anggap saja apa? Itu salah satu seni kehidupan. Jadi tidak usah jejer, ikut tarawih kok kecepetan. Yang penting apa? Kita ya juga melaksanakan tarawih sesuai kemampuan kita. Jadi banyak sekali hal-hal itu, sesuatu itu tidak diajarkan oleh atau tidak dilakukan oleh Rasulullah. Pernah ada salah satu sahabat, dia itu selalu membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua dalam sholat. Ditanya oleh Rasulullah waktu diadukan ke beliau, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas? Dia menjawab, karena saya sangat menyukai surat ini, wahai Rasulullah. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Apakah dilarang? Tidak. Ya sudah, silakan dilanjutkan. Makanya yang kita lakukan selama ini tidak masalah. Yang penting apa? Jangan sampai menyalah-nyalahkan pihak lain. Jadi kalau mau merasa paling benar ya monggo. Yang penting apa? Jangan sampai menyalah-nyalahkan orang lain dan merasa paling benar sendiri sehingga memaksa orang lain untuk apa? Mengikuti kebenaran yang kita yakini. Jadi memang banyak sekali sholat taraweh atau bahkan khutbah Jumat. Kalau zaman sekarang kita melihat khotib itu selalu memakai tongkat. Dulu itu yang memberi contoh adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam satu riwayat. Jadi tidak masalah. Kalau ada pertanyaan misalnya, Anda ikut siapa? Ikut Nabi atau ikut sahabat? Nah, itu pertanyaannya sudah salah. Bagaimana kita membandingkan antara Kanjeng Nabi dengan para sahabat? Itu perbandingan, itu bukan perbandingan yang betul, tapi itu adalah perbandingan yang salah. Kenapa salah? Lah iya, kenapa? Karena kita mengikuti sahabat itu juga sama mengikuti Kanjeng Nabi. Mengikuti Kanjeng Nabi itu sama mengikuti perintah Allah. Jadi tidak perlu bandingkan. Bahkan sampai ada yang membandingkan ikut Wali Songo atau para sahabat, itu juga perbandingan yang salah. Kalau pertanyaannya salah, ya tidak mungkin jawabannya benar. Nanti dalam bulan Ramadan ini ya sudah sewajarnya kalau kita meningkatkan ibadah kita. Jadi para siswi dan para siswa-siswi yang saya hormati, tadi marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita masing-masing, kualitas ibadah kita ditingkatkan. Karena apa? Bulan Ramadan ini hanya 1 tahun sekali. Jadi seandainya umat ini atau umat Rasulullah ini mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan seluruh bulan yang ada dalam 1 tahun adalah bulan Ramadan. Makanya bulan ini sangat istimewa. Mari kita perlakukan dengan istimewa. Jangan sampai kita mengeluh karena bulan Ramadan ini produktivitas kita berkurang. Jangan. Jadi kita lakukan dengan semaksimal mungkin, kita tingkatkan ibadah kita. Jadi jangan sampai apa? Karena puasa Ramadan kita malah menurun, itu jangan. Jadi semoga kita semua apa? Dimasukkan ke dalam umat Rasulullah SAW dan juga umat yang nantinya diberi syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para siswa dan siswi yang saya hormati, mungkin untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Hadza minni wa lakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.